Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk memberikan diskusi tambahan pada webinar kali ini. Ini webinar yang sangat baik, membahas tantangan yang sangat unik untuk membangun Palu lebih baik menuju komunitas yang resilient sesudah kejadian gempa dan tsunami Palu. Saya akan membahas apa yang telah dipresentasikan sangat luar biasa oleh para narasumber sekalian, tetapi dalam sudut pandang keilmuan saya, yaitu keilmuan geoscience. Untuk memberikan sedikit background, bahwa beberapa minggu sesudah kejadian bencana di Palu, kami melakukan survei di sekitar Palu bekerja sama dengan tim Pusgen dan disupport oleh Kementerian PUPR saat itu. Jadi kami mensurvei daerah yang mengalami likuifaksi, daerah yang terdampak akibat tsunami, begitu pula daerah yang mengalami rupture atau robekan pada bidang gempa, dan juga daerah yang mengalami kerusakan akibat shaking atau goncangan gempa. Dan sebulan yang lalu kami berkesempatan untuk mengirimkan tim untuk kembali survei ke wilayah yang telah kami survei. Jadi kami mengunjungi 393 lokasi, dan survei dilakukan selama 5 hari bekerja sama dengan Tadulako, Universitas Tadulako, dan kami mendapatkan fakta yang tadi juga disampaikan dengan sangat baik oleh tim dari ERI, bahwa banyak daerah yang dulu rusak ternyata sampai sekarang pun keadaannya beberapa sudah kemudian berhasil selesai proses rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi beberapa daerah proses rekonstruksinya belum berlangsung secara sempurna. Tadi dijelaskan juga sangat baik oleh Pak Yoga. Dan itu membawa pertanyaan pada kami, sebetulnya apa yang sedang terjadi di Palu. Dan dalam diskusi dari presenter yang pertama, kami mendapatkan jawaban yang sangat baik, bahwa ada proses ketidakpastian dalam konteks recovery. Dan kami melihat kenapa uncertain ini tidak terjadi. Kenapa uncertain ini terjadi? Kenapa? Yang pertama adalah adanya ketidakpastian pada pendefinisian model gempa. Adanya ketidakpastian pada proses pembentukan dari tsunami. Ini dalam sudut pandang geoscience ya. Kemudian saat itu tidak ada model multi hazard yang kemudian bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Berarti kita harus membahas sebuah multi hazard risk model yang kemudian bisa mengcover extreme uncertainty di kondisi yang masa depan. Dan ketika itu tidak ada, maka kemudian mendefinisikan pertanyaan yang aman, tidak aman. Tadi pertanyaan yang sangat tepat dari Pak Kepala Bapeda misalnya, apakah daerah yang telah mengalami likuifaksi akan kembali mengalami likuifaksi di masa depan? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut masih muncul bahkan di level pengambil kebijakan. Kenapa itu terjadi? Karena kami melihat bahwa kita harus bekerja, kami sebagai saintis terutama harus bekerja lebih keras untuk mendefinisikan model dari multi hazard. Jadi tadi dalam poin lesson learn yang ketiga yang disebutkan oleh Pak Yoga, disebutkan multi hazard map. Itu saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Mengapa? Pada saat kita kekurangan data pengamatan, pada saat data pengamatan kita sangat sedikit, pada saat kemudian kita memiliki sedikit bukti saintifik, mungkin juga knowledge saintifik kita tidak penuh. Apabila knowledge kita kurang, maka kita harus kolaborasi dengan peneliti yang lain. Maka pilihannya ada dua. Pilihannya adalah kemudian kita membangun secepat mungkin dengan tidak memperhitungkan risiko, ataupun kemudian kita membangun dengan secara konservatif, atau mungkin ada pilihan di antaranya. Kita membangun dengan memahami risiko dengan sangat baik,
Dan pada saat proses pembangunan, kita mempertimbangkan semua potensi risiko tersebut dengan bijak. Apabila kemudian jatuh pada pilihan yang konservatif, maka hasilnya petanya akan semua kuning dan semua merah dan tidak bisa dibangun. Jadi bisa jadi bahwa semua kuning dan semua merah itu bukan berarti bahwa daerahnya secara saintifik betul-betul kuning atau merah, tetapi bisa jadi karena ketidaklengkapan data kita akan pengamatan, akan tidak lengkapnya bukti dari saintifik. Ketika tidak lengkap, kemudian kita menjadi over hati-hati gitu ya. Kita menjadi sangat konservatif. Menurut saya pada saat di Palu, di awal-awal itu terjadi. Dan padahal riset-riset terbaru, misalnya paper di tahun 2019 yang kemudian menjadi penutup atau mendekatkan gap tadi antara keinginan untuk cepat melaksanakan rehabilitasi, rekonstruksi, dan ketidakpastian dari multi hazard model, sebetulnya sudah mulai terisi dengan beberapa riset terbaru. Misalnya kita sekarang sudah mulai paham bagaimana tsunami terbentuk. Kita sudah mulai paham bagaimana periodisasi dari gempa. Daerah mana yang kemungkinan akan mengalami robekan lagi di masa depan. Daerah yang mana yang akan mengalami goncangan. Berapa tinggi tsunami di masa depan. Dengan beberapa riset terbaru, sekarang kita sudah bisa mendefinisikan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa produk riset itu tidak muncul beberapa saat atau seketika sesudah kejadian bencana? Karena proses rehab rekon tidak bisa menunggu sampai risetnya tuntas, itu kami pahami. Dan kenapa hal tersebut muncul? Yang pertama bahwa kita harus sudah mulai membiasakan untuk memiliki sebuah upaya yang masif, sebuah tim post disaster yang solid, yang masif, yang kemudian objektifnya harus spesifik. Jadi jangan sampai tim riset berangkat hanya untuk keperluan riset semata. Tentu saja itu baik. Tetapi kemudian harus dibekali banyak pertanyaan oleh pemerintah. Jadi harus driven by government dan juga harus supported by government. Yang kemudian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dengan semua konsekuensi ilmiahnya. Jadi periset kemudian dikumpulkan, diberi support, terus kemudian diberi hak riset, tapi diberikan PR pertanyaan. Jawab pertanyaan ini dengan tenggat waktu yang tertentu. Pada saat mandat itu diberikan, tentu saja kita harus selected memilih researcher yang memang bukan berangkat hanya untuk berusaha belajar, tapi kemudian untuk mencari finding yang berdasarkan apa yang ada di lapangan. Dan pada saat itu ada, maka kemudian kita bisa membuat dengan cepat multi hazard disaster risk map di wilayah tersebut, dan itu harapannya menjawab pertanyaan nomor 3 yang tadi disampaikan oleh Pak Yoga, dan juga menjawab tadi apa yang disampaikan oleh tim BRI mengenai banyak sekali uncertainty, dan juga harapannya memberikan kejelasan pada pemerintah daerah. Ini hazard map yang scientifically proven, tidak perlu ditandatangani oleh banyak pihak, tetapi secara ilmiah sangat baik dan kemudian memiliki kualitas ilmiah yang kuat, dan itu yang kemudian menjadi dasar proses rehabilitasi rekonstruksi yang lebih baik di masa depan. Mungkin demikian Ibu Rahma, komentar singkat atas diskusi yang sangat baik. Ada lagi nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.